Setahun sudah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Saatnya untuk melakukan evaluasi. Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal kisruh pengadaan reagen yang berpotensi merugikan keuangan negara hampir 200 miliar rupiah seharusnya menjadi catatan. Saya Wahyu Darmika dan inilah Opini Tempo. 11 Maret 2021 adalah momentum tepat 1 tahun setelah Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Inilah momentum yang tepat untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pengendalian wabah dan menengok ke belakang. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pola penanganan pandemi selama setahun terakhir. Banyak keputusan yang dibuat atas nama kedaruratan yang seharusnya bisa lebih baik, lebih efektif jika ada transparansi dan akuntabilitas. Salah satu contoh keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa tersebut adalah pengadaan reagen PCR, sebuah zat yang dibutuhkan untuk menguji apakah seseorang positif COVID-19 atau tidak. Pada April 2020, sebulan setelah kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh Presiden Jokowi, terjadi kekisruhan ketika stok reagen di hampir semua laboratorium di Indonesia habis. Ketika itu, Kementerian Kesehatan mengklaim masih ada stok, tapi Satgas Penanganan COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklaim banyak laporan yang mengatakan stok habis. Ketidakakuratan data atau inkonsistensi soal ketersediaan stok ini sempat membuat bingung. Namun untunglah kemudian pada bulan April akhir ada pengadaan baru, sampai pada bulan September sedikitnya 2 juta alat tes dan reagen didatangkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai laboratorium yang mengetes COVID-19 di Indonesia. Masalah muncul belakangan ketika pada Mei 2020, sebulan setelah pengadaan pertama, beberapa lab mengaku reagen yang didatangkan oleh BNPB tidak cocok dengan spesifikasi alat yang mereka punya. Secara bergelombang, setahap demi setahap, sekitar 85 laboratorium di 29 provinsi kemudian mengembalikan alat-alat kesehatan yang dikirimkan oleh BNPB. Total nilainya hampir 170 miliar. Belakangan diketahui dari hasil audit BPKP, pengadaan reagen tersebut tidak didasarkan pada spesifikasi alat di setiap laboratorium. Itulah kenapa ada lab yang bisa menggunakan reagen tersebut, ada juga sebagian yang mengatakan tidak. Kisruh ini sebetulnya bisa dihindari jika sedari awal Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan lebih baik dengan BNPB selaku Satgas Penanganan COVID. Pada saat-saat krusial tersebut, ketika lab dan para pengelola pelayanan kesehatan mengklaim tidak ada stok reagen, sama sekali tidak ada daftar alat-alat kesehatan yang layak pakai atau data mengenai uji produk yang memadai terhadap alat-alat kesehatan yang akan didatangkan. Tanpa informasi yang krusial tersebut, Satgas akhirnya menerima dulu setiap stok yang bisa diadakan untuk menutup kebutuhan yang sangat genting pada masa-masa itu. Pada dasarnya ini adalah persoalan koordinasi. Pada masa-masa awal pandemi, harus diakui terjadi krisis kepemimpinan di negeri ini. Unit-unit pemerintahan seolah-olah bergerak sendiri tanpa koordinasi dan komunikasi yang memadai. Kasus pengadaan reagen yang kemudian bermasalah ini hanyalah salah satu contoh. Selain kepemimpinan yang kuat, yang juga hilang dari masa-masa awal pandemi adalah kemampuan dari unit-unit untuk menyediakan informasi dengan cepat dan data yang memadai pada waktunya. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan menjadi sangat penting jika proses itu dilakukan atas nama kedaruratan. Setahun pandemi ini mengajarkan pada kita setidaknya 3 hal. Indikator pertama yang harus kita pakai untuk melihat kinerja pemerintah adalah responsif tidaknya otoritas medis. Kita melihat pada periode awal pandemi, Kementerian Kesehatan bahkan seperti lumpuh. Menteri Kesehatan ketika itu, Pak Terawan, beberapa kali mengecilkan arti krisis
kesehatan maha besar yang ada di depan mata. Indikator kedua yang bisa dilihat untuk mengukur kinerja pemerintah selama setahun pandemi adalah bagaimana infrastruktur kesehatan kita. Kita melihat Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar misalnya sama sekali tidak siap. Selama bertahun-tahun tidak ada investasi yang cukup untuk memastikan setiap unit-unit pelayanan kesehatan kita siap menghadapi pandemi atau wabah dengan skala sebesar ini. Respon kebijakan sosial ekonomi yang diambil pemerintah juga lemah. Kita melihat anggaran yang disediakan untuk sektor kesehatan misalnya masih tergolong minim dibandingkan pos belanja yang lain. Kelompok-kelompok yang rentan, kaum miskin, diperlakukan skenanya dalam skema perlindungan sosial. Bahkan anggaran bansos pun belakangan kita tahu dikorupsi. Indikator ketiga adalah tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat keterpercayaan publik pada institusi pemerintah. Dalam saat-saat genting seperti sebuah pandemi, solidaritas sesama sangat penting. Dan ketika upaya-upaya relawan, upaya-upaya menolong sesama ini diabaikan atau bahkan dicurigai, maka tingkat keterpercayaan publik pada pemerintah akan tergerus. Kegagalan pemerintah mengelola modal sosial utama bangsa ini menjadi catatan dalam setahun pandemi. Akhirnya, jika dalam setahun ini pemerintah tidak melakukan evaluasi dan koreksi, besar kemungkinan catatan-catatan buruk tersebut bisa terulang kembali.